Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita berada dalam siri kematian dan kebangkitan Yesus. Sebelum ini, kita telah melihat bukti-bukti kebangkitan Yesus. Sekarang kita melihat pentingnya kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus telah menjadi harapan manusia. Ya, saudara, di luar kebangkitan Yesus, manusia malah seluruh dunia tidak akan ada keselamatan. Kalau tidak ada keselamatan, manusia akan binasa. Kalau manusia akan binasa, maka manusia tidak akan ada harapan untuk hidup. Hidup itu hanya sekadar di dunia ini sajalah. Manusia akan hidup dalam ketakutan menghadapi maut, hidup dalam ketakutan menghadapi iblis, menghadapi kuasa-kuasa gelapan dan roh-roh jahat. Bagi kita yang percaya, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah iman kita. Kita masih akan berada dalam dosa dan akan dihukum dan akan mati dalam kebinasaan yang selama-lamanya. Paulus berkata dalam 1 Korintus bab 1 ayat uh, bab 15, 1 Korintus bab 15 ayat 19 dan 20 ini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Marilah kita lihat pentingnya kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus penting kerana ia membuktikan sifat ketuhanan Kristus. Dalam Roma bab 1 ayat 4 berkata, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahawa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Setelah Yesus dibangkitkan, Yesus diangkat ke syurga. Dan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah, yaitu kedudukan yang tertinggi, ya, kedudukan yang setara dengan Allah Bapa, kedudukan yang bertakhta dan memerintah. Dalam Efesus bab 1 ayat 20 hingga ke ayat 22 berkata begini. Ia menyentuh tentang kuasa kebangkitan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, yaitu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Haleluya. Ya, kebangkitannya membuktikan ketuhanan Kristus. Yang kedua, kebangkitan Kristus penting kerana ia memberi kepastian keselamatan. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kepastian keselamatan. Ya, saudara, kepastian keselamatan ini juga bermaksud kita tidak perlu rasa ragu-ragu lagi.
sama ada kita sudah selamat atau tidak, dan sama ada kita akan hilang keselamatan kita dan perlu usahakannya lagi. Keselamatan yang Tuhan beri adalah keselamatan yang kekal, yang pasti, dan yang terjamin. Dan jaminan yang terkuat ini diberi oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa, ya. Pasti tidak akan binasa. Bukannya harap-harap, ya. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah kata-kata yang kuat dari Yesus yang menjamin keselamatan kita. Kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tidak akan dapat memberi kepastian dan jaminan keselamatan kita. Tapi Yesus telah bangkit dan kerana itu dapat menjamin keselamatan kita. Dan kebangkitan Yesus penting kerana yang ketiganya kita memperoleh kemenangan di dalam Yesus. Ya, kemenangan. Nah, kebangkitan Yesus membuktikan bahawa Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa dosa, maut dan iblis. Nah, ini sudah dibincangkan di edisi yang sebelum ini, ya. Nah, bersama Yesus kita tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Amin. Nah, kita telah bebas dari dosa. Kita telah menjadi orang yang merdeka. Yesus mengubah kekekalahan kita, ya, menjadi kemenangan. Maka saudara, teruslah hidup dalam kemenangan dalam Yesus Kristus. Amin. Dan yang keempatnya, kebangkitan Yesus penting kerana melalui kebangkitannya, Yesus dapat menjadi pembela agung. Ya saudara, pembela agung kita. Dalam Roma bab 8 ayat 33 berkata ini, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya. Sebagai pembela agung, Yesus akan sentiasa membela kita dari tuduhan-tuduhan yang dilemparkan iblis terhadap kita. Pembelaan Yesus menjamin kebenaran dan kelayakan kita untuk terus menjadi anak Tuhan yang benar. Haleluya. Ya, menjamin kelayakan kita sebagai anak Tuhan. Yang kelima, kebangkitan Yesus sangat penting kerana ia memberikan kita kuasa dalam kehidupan dan pelayanan. Kuasa kebangkitan inilah yang sedang bekerja di dalam diri kita. Ya, kuasa kebangkitannya yang mengubah hidup kita dari hari ke hari. Nah, inilah transformasi rohani yang menjadikan kita semakin serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita tidak mampu mengalami perubahan hidup yang sejati melalui kekuatan diri sendiri. Kita harus mengaku itu, tak mampu mengubah diri. Namun, melalui kuasa kebangkitan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, transformasi itu boleh menjadi nyata. Amin. Kehidupan kita diubahkan. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi dari dalam. Dari dalam. Oleh Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kini juga menghidupkan kita secara rohani. Nah, inilah yang didoakan oleh Paulus dalam Efesus 1. Yaitu supaya orang-orang percaya mengetahui mengetahui betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus.
dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan sekali lagi dikatakan di sini mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Haleluya. Kuasa kebangkitan Yesus bekerja di dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Amin. Dan akhir sekali, kebangkitan Yesus penting karena ia mempersiapkannya untuk memenuhi janji yang seterusnya, yaitu saya akan datang kembali, kata Yesus. Amin. Dalam 1 Tesalonika bab 1 ayat 10 di sini berkata, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Wow, saudara, ayat ini luar biasa. Ya saudara, sekiranya Yesus mati dan tidak bangkit, Yesus tidak dapat datang kembali kali keduanya. Tetapi Yesus benar-benar telah bangkit. Dan Yesus akan datang kembali. Dan ayat ini berkata, kita menantikan kedatangannya yang menyelamatkan kita dari murka. Dari murka yang akan datang. Wow, saudara, sesungguhnya Yesus akan datang kembali. Yesus akan menghakimi dunia. Tetapi bagi kita yang sudah percaya, kita tidak perlu takut penghakiman Allah. Kita telah diselamatkan dari murka penghakimannya. Amin. Dan sekarang kita menanti-nantikan kedatangan Yesus dengan penuh harapan. Karena dengan kedatangan Yesus, Ia akan membawa kita kepada kemuliaannya yang kekal. Haleluya. Ya saudara, inilah harapan bagi kita. Dan ini harus mendorong kita untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus dan bertumbuhlah dalam perhubungan dan pengenalan akan Tuhan Yesus yang akan membawa kita semua kepada kemuliaan keselamatan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh baik Engkau Bapa. Kami memuji namamu, menyembahmu, memuliakan namamu yang berkuasa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih Bapak karena adanya kebangkitan Yesus yang telah memberikan harapan bagi semua manusia untuk diselamatkan. Firman-Mu juga menjanjikan bahwa Engkau akan memelihara keselamatan kami sehingga kami dapat menerima bagian warisan kami yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami yang percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa. Kiranya janji-janji-Mu akan memberi kekuatan kepada kami untuk terus berdiri teguh dan tidak goyah dalam dunia yang penuh cabaran ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.